Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Christian dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil tugas kami untuk mata kuliah pengantar manajemen yang kami beri judul perencanaan strategis. Nah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok satu. Next. Yang pertama, Putri Anggita Rahayu Sari dengan NIM 210810201006. Yang kedua, Anjat Dwi Hasuti dengan NIM 210810201013. Dan yang ketiga, Haris Pratama dengan NIM 210810201015. Dan yang keempat, Gaby Nurjana dengan NIM 210810201043. Dan yang kelima, Tarisa Indira Rahman Cynthia dengan NIM 210810201073. Dengan yang keenam, Pendi dengan NIM 210810201103. Dan yang ketujuh, saya sendiri Nurul Rasyida dengan NIM 210810201111. Untuk pembahasan materi akan kami serahkan pada teman saya. Waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di bagian perencanaan strategis akan saya jelaskan bahwa menurut para ahli, yang pertama adalah Monde dan Premix pada tahun 1995, menjelaskan bahwa perencanaan merupakan proses menentukan apa yang seharusnya dicapai dan bagaimana mewujudkannya dalam kenyataan. Nah, perencanaan adalah menentukan tujuan yang akan dicapai dan memutuskan terlebih dahulu yang sesuai tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Kegiatan perencanaan itu termasuk menganalisis situasi saat ini, mengantisipasi masa depan, menentukan tujuan, memutuskan jenis kegiatan di mana perusahaan akan terlibat, memilih strategi perusahaan dan bisnis, dan menentukan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi, serta rencana untuk mengatur panggung untuk tindakan dan untuk pencapaian yang besar. Nah, bagian secara umum, perencanaan strategis itu adalah seni membuat strategi bisnis tertentu, menerapkannya ke suatu kerja nyata, dan mengevaluasi hasilnya dari pelaksanaan rencana, sehubungan dengan tujuan atau keinginan jangka panjang perusahaan secara keseluruhan. Ini adalah konsep yang berfokus pada pengintegrasian berbagai departemen, seperti akuntan dan keuangan, pemasaran, dan sumber daya manusia. Dalam perusahaan untuk mencapai tujuan strategisnya, istilah perencanaan strategis pada dasarnya identik dengan manajemen strategis. Selain yang dibahas di bagian secara umum, nilai strategis juga adalah konsep penting. Pada dasarnya, nilai menggambarkan jumlah moneter yang terkait dengan seberapa baik suatu pekerjaan, tugas, barang, atau layanan memenuhi kebutuhan pengguna. Pengguna tersebut mungkin pemilik bisnis, pelanggan, karyawan, masyarakat, dan bahkan itu negara. Semakin baik jika bisa memenuhi kebutuhan tersebut, seperti dalam hal kualitas, kecepatan, efisiensi, dan sebagainya, semakin banyak nilai yang bisa didapatkan. Bisa di next. Nah, di bagian pengertian perencanaan strategis dalam lingkup manajemen, itu perencanaan adalah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan, fungsi-fungsi lain, pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan tak akan dapat berjalan. Nah, selain yang dipaparkan di PPT ini, karena perencanaan itu juga salah satu fungsi manajemen yang paling utama. Dari fungsi tersebutlah fungsi-fungsi lain itu disusun. Perencanaan itu merupakan cetak biru untuk pencapaian tujuan yang memuat pengalokasian sumber daya yang dibutuhkan, jadwal, tugas-tugas, dan pekerjaan-pekerjaan yang harus dilaksanakan terkait dengan pencapaian tujuan tersebut. Bisa dikatakan bahwa sebuah rencana merupakan jembatan yang dibangun untuk menghubungkan antara masa kini dengan masa depan. Yang jelas itu yang masa datang yang akan diinginkan. Karena perencanaan adalah mempersiapkan masa depan. Masa depan memang akan datang dengan sendirinya, tapi tanpa perencanaan masa depan tersebut mungkin bukan masa depan yang diinginkan.
Begitu. Di materi selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Yang selanjutnya yaitu merumuskan tujuan untuk sebuah rencana. Sebelum sebuah rencana kerja itu dapat disusun, hal yang pertama yang harus dirumuskan adalah sasaran-sasaran apa yang akan dicapai atau tujuannya. Dalam menyusun sebuah perencanaan yang efektif itu, seorang manajer harus mampu memastikan bahwa kebijakan-kebijakan internal, peran-peran, kinerja, struktur organisasi dalam sebuah perusahaan, produk apa yang akan dihasilkan, dan keseluruhan operasional dalam organisasi tersebut atau perusahaan tersebut tetap bisa berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Nah, menurut Stephen Robin and Mary Coulter, mengemukakan bahwa tujuan perencanaan itu ada 3. Yang pertama itu untuk memberikan pengarahan yang baik untuk manajer maupun karyawan non-manajerial. Dengan rencana, karyawan itu dapat mengetahui apa saja yang harus mereka capai, dengan siapa mereka harus bekerja, dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi atau tujuan perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu untuk mengurangi ketidakpastian. Ketika seorang manajer membuat rencana, seorang manajer itu dipaksa untuk harus bisa melihat jauh ke depan, meramalkan sebuah perubahan, memberikan efek dari perubahan tersebut, dan menyusun rencana untuk menghadapinya. Yang terakhir yaitu untuk meminimalisir pemborosan. Dengan kerja yang terarah dan terencana, karyawan dapat bekerja lebih efisien dan mengurangi pemborosan. Selain itu, dengan rencana, seorang manajer itu juga dapat mengidentifikasi dan menghapus hal yang dapat menimbulkan inefisiensi dalam perusahaan tersebut. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang selanjutnya adalah profil perusahaan Tokopedia. Tokopedia adalah salah satu pasar online terbesar di Indonesia. Perusahaan teknologi Indonesia dengan misi mencapai pemerataan ekonomi secara digital. Tokopedia telah menjadi pelopor dalam transformasi digital di dalam negeri. Di platform Tokopedia senantiasa memberdayakan jutaan penjual dan pengguna melalui bisnis marketplace, logistik, payment, fintech, dan new retail. PT Tokopedia didirikan oleh William Tanuwijaya dan Leontinus Alva Edison pada tanggal 6 Februari 2009. Next. Keunggulan dari Tokopedia. Yang pertama, terpercaya berkat adanya fasilitas rekening bersama. Yang kedua, ada verifikasi pembayaran otomatis. Yang ketiga, terhubung dengan berbagai logistik. Yang keempat, harga pas. Yang kelima, verifikasi pembayaran dilakukan otomatis oleh Tokopedia dari semua bank di Indonesia. Yang keenam, dagangan semakin laris sebagai mall online terbesar di Indonesia. Yang ketujuh, gratis dan bebas komisi penjualan. Selain itu, Tokopedia melakukan banyak affiliate dengan berbagai vendor guna mengembangkan bisnis e-commerce. Hal ini mengakibatkan bahwa Tokopedia mampu bertahan dan bersaing di dunia e-commerce. Pada sisi staff dan skill, Tokopedia memiliki sumber daya manusia yang handal, sehingga hal ini akan mampu memberikan pelayanan yang terbaik pada konsumen. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang visi misi dan tujuan perusahaan Tokopedia. Yang pertama yaitu visi perusahaan Tokopedia. Kami memiliki visi untuk membangun sebuah ekosistem di mana siapapun bisa mulai dan menemukan apapun. Di platform Tokopedia, kami senantiasa memberdayakan jutaan penjual dan pengguna melalui bisnis marketplace, logistik, payment, vintage, dan new retail. Yang kedua yaitu ada misi perusahaan Tokopedia. Tokopedia adalah perusahaan teknologi Indonesia dengan misi mencapai pemerataan ekonomi secara digital. Sejak didirikan di 2009, Tokopedia telah menjadi pelopor dalam transformasi digital di dalam negeri. Yang ketiga yaitu ada tujuan perusahaan Tokopedia, yaitu menyediakan teknologi sebagai solusi untuk memberdayakan jutaan penjual dan konsumen agar dapat berpartisipasi membangun masa depan perdagangan. Bukan hanya tentang kami, namun juga para komunitas di sekitar kami. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka perusahaan mempunyai strategi. Strategi yang pertama ada strategi perusahaan.
1. Strategi pertama, memperkuat inti infrastruktur perusahaan. Yang kedua, fokus pada konsumen. Yang ketiga, fokus pada penguatan platform data. Yang keempat, pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI. Yang kelima, mengoptimalkan eksekusi teknologi secara finansial. Yang kedua, ada strategi marketing perusahaan. Yang pertama, yaitu memberikan loyalty gift untuk konsumen. Sebagai bentuk apresiasi terhadap pelanggan setia, Tokopedia sering memberikan loyalty gift biasanya dalam bentuk cashback dan giveaway yang diberikan secara berkala. Dengan pemberikan cashback dan giveaway, konsumen akan berbelanja lebih sering dan tertarik untuk kembali melakukan transaksi belanja online. Yang kedua yaitu menggunakan brand ambassador. Brand ambassador Tokopedia salah satunya adalah Chelsea Islan. Pengguna brand ambassador sebagai strategi marketing dapat mempengaruhi banyak orang untuk menggunakan suatu produk serta efektif untuk membuat perusahaan semakin terlihat terpercaya. Yang ketiga yaitu ada aktif dalam sosial media. Strategi marketing Tokopedia dalam mengembangkan bisnisnya adalah dengan menggunakan sosial media sebagai sarana promosi dan interaksi dengan konsumen. Secara aktif, admin sosial media Tokopedia di Instagram, Facebook, dan TikTok membuat konten menarik, membagikan promosi, serta mengadakan live secara berkala. Yang keempat yaitu aktif mengikuti event penting. Rahasia sukses Tokopedia adalah aktif mengikuti event penting dan merayakannya dengan acara-acara khusus. Salah satu event ini adalah Harbolnas, Hari Beli Online Nasional, yang dirayakan dengan pemberian promo heboh, flash sale, cashback, serta gift. Tidak jarang secara live, Tokopedia membuat acara hiburan sekaligus dalam rangka memberikan promo kepada pelanggan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sasaran perusahaan Tokopedia. Pada perencanaan sebuah perusahaan harus juga memperhatikan sasaran perusahaan, di mana yang dimaksud adalah untuk pemasarannya. Adapun sasaran perusahaan dari Tokopedia sendiri dilihat dari kemitraan yang ada di dalamnya, yaitu yang pertama ada Tokopedia Salam, di mana sasarannya merupakan para pengguna market syariah yang memiliki aplikasi Tokopedia. Yang kedua ada Tokopedia Play, di mana sasarannya adalah orang yang suka berbelanja dengan mementingkan kualitas barang. Fitur ini berisi kanal video live streaming atau live shopping guna memberikan kepercayaan kepada pelanggan. Yang ketiga, Tokopedia Academy, di mana sasarannya adalah penggiat teknologi yang ingin mengikuti serangkaian pelatihan, seminar, hingga workshop untuk melatih hard skill maupun soft skill. Yang keempat, ada Tokopedia Now, di mana sasarannya adalah orang yang tidak punya waktu belanja harian. Yang kelima, yaitu Tokopedia Parents, di mana sasarannya adalah pengguna orang tua. Next. Ukuran kinerja perusahaan Tokopedia. Berdasarkan data resmi dari personal web perusahaan Tokopedia, adapun pencapaian-pencapaian yang telah dicapai sebagai ukuran kerja Tokopedia dari strategi perusahaan yang telah dibangun, yaitu yang pertama, telah memberdayakan 90% penjual berskala mikro. Yang kedua, 7 dari 10 pelaku usaha mengalami lonjakan volume penjualan seiring dengan beralihnya pergeseran penjualan dari konvensional menuju daring. Jumlah penjualannya juga meningkat mencapai 133% di saat pandemi ini. Yang ketiga, 76,4% penjual merasakan kemudahan mengelola bisnis di Tokopedia. Yang keempat, Tokopedia dapat mendorong inklusi keuangan di Indonesia, di mana berdasarkan data dari CNBC Indonesia, total tahunan penjualan di Tokopedia tembus hingga 133,5 triliun rupiah, dengan mendorong perekonomian di Indonesia lebih dari 1%. Yang kelima, Tokopedia dapat menarik lebih dari 11 juta penjual dengan total produk yang dijual mencapai lebih dari 550 juta produk. Next. Ukuran kinerja Tokopedia juga tidak lepas dari adanya keterkaitan 3 bagian penting pengembangan e-commerce. Pada e-commerce lekat dengan bisnis IS dan IT strategi, di mana ketiga bagian itu tidak dapat dipisahkan. AS
berkaitan dengan soft skill dan IT berkaitan dengan hard skill guna mencapai strategi perusahaan e-commerce yaitu Tokopedia. Seperti terlihat di gambar, ada bisnis strategi yang harus disusun dari AS strategi dan juga IT strategi. Masing-masing bagian memiliki 3 komponen penting. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai Corporate Social Responsibility atau CSR perusahaan Tokopedia. Jadi Tokopedia ini meluncurkan program yang bernama Tokopedia Beraksi untuk Sesama atau Tokopedia Bersama yang memiliki komitmen untuk dapat menjembatani dan meningkatkan kepedulian sosial guna memaksimalkan kapasitas potensi dari kelompok masyarakat yang membutuhkan. Beraksi untuk sesama ini bermakna bahwa dalam setiap perjalanan dan langkah inisiatif sosial Tokopedia, kami tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang senantiasa bahu-membahu untuk berkolaborasi guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Inisiatif ini mengajak masyarakat untuk lebih peduli akan isu sosial serta membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan guna mendorong pemulihan ekonomi. Program Tokopedia Bersama ini disebutkan fokus pada 5 pilar, yaitu 1. Pendidikan dan teknologi, di mana Tokopedia ini mengedukasi masyarakat tentang bagaimana teknologi dapat meningkatkan kehidupan sekarang. Yang kedua, pemberdayaan kelompok difabel, memungkinkan penyandang disabilitas agar lebih mandiri secara sosial dan ekonomi. Yang ketiga, pemberdayaan perempuan, di mana mengembangkan kapasitas kelompok perempuan dalam kegiatan ekonomi produktif. Yang keempat, penyintas bencana. Penyintas bencana ini membangun ketahanan dan memulihkan kondisi penyintas agar dapat beraktivitas kembali. Yang kelima, aksi lingkungan, di mana Tokopedia ini mendukung kegiatan dan aksi pelestarian lingkungan serta pengembangan teknologi dan inovasi yang dapat membantu meningkatkan kualitas hidup. Program turunan Tokopedia Bersama ini mencakup kegiatan kerelawanan, program akselerasi UMKM, fitur donasi, pelatihan untuk berbagai kelompok masyarakat yang membutuhkan hingga kegiatan tanggap bencana. Next. Selanjutnya, manfaat perencanaan strategis perusahaan Tokopedia. PT Tokopedia ini menggunakan strategi promosi dengan bauran promosi lebih ditekankan karena guna mencapai tujuan yang ingin dicapainya, yaitu untuk meningkatkan kesadaran dan meningkatkan penjualannya lebih banyak. Agar dalam menginformasikan program kampanye Rayakan Kebebasanmu berjalan dengan lancar, diperlukan sebuah strategi promosi yang tepat. Program kampanye Rayakan Kebebasanmu dilakukan oleh perusahaan Tokopedia bertujuan untuk menjalankan objek perusahaan, yaitu menjadi top of mind di e-commerce industri. Strategi promosi yang diambil dari bauran promosi salah satunya yaitu periklanan sebagai media promosi yang paling efektif untuk menjangkau audiens sasaran. Tokopedia untuk mencapai tujuan perusahaan memanfaatkan strategi dari bauran promosi seperti periklanan. Karena di dalam penelitian yang Norma ambil lebih fokus untuk media promosi yang diambil oleh Tokopedia. Bauran promosi ini disesuaikan dengan tujuan perusahaan yang sekiranya mana yang lebih efektif diterima masyarakat. Dengan adanya perencanaan strategi promosi ini, maka proses kegiatan akan berhasil sesuai dengan rancangan mendetail yang sudah direncanakan. Perencanaan strategi promosi tersebut untuk mendukung sebuah strategi promosi suatu kegiatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, dari penjelasan di atas, kita dapat simpulkan bahwa yang pertama, Tokopedia berhasil melakukan digitalisasi kurang lebih 60 juta UMKM dengan perencanaan strategi yang matang dan sesuai dengan sasaran. Dan yang kedua, dengan adanya perencanaan strategi yang dapat memberikan gambaran ke depannya, membuat Tokopedia menjadi pemecah masalah saat adanya dampak pandemi dengan berlakunya kebijakan PPKM. Dan yang ketiga, strategi perencanaan Tokopedia dapat menumbuhkan masa depan digital Indonesia. Nah, sekian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari penyampaian. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.